Gue mesen nama PUBG, tapi belum nongol-nongol dari tadi Pak RT yang ada. Oh, lu pesan minuman, Cak? Pesan minuman. Nih, Cak Kiting. Buset, kok cuma separuh, Pak, airnya? Oh, cobain dulu. Takutnya bukan rasa stroberi. Lah lagi gue bukan pesen strawberry, kan gue vanilla, Pak. Maaf ya. Oh ya udah deh, gue ganti deh. Iya dong. Cak, Hah? lu mah aneh. Kenapa? Yang salah Papa Jidan ngapa lu yang minta maaf? Bro, kita tuh kudu bisa terima kekurangan orang. Jadi gitu. kita kudu maklum. Oh begitu. Iya. Jadi kita kudu nerima kekurangan orang. Iya. Cakep tuh, Cak. Cak, kemarin gue punya utang sama lu berapa? 100.000 kan? 100.000. Nih, Cak, gue bayar. Lu utang 100.000, kok lu bayarnya 50.000? Sesuai ucapan lu, Cak. Kita harus bisa menerima kekurangan orang. Iya, bukan utang. Udah ngomong ikutin omongan lu, Cak. Yang kagak-kagak aja. Cak, pinjam chargeran dong, Cak. Charger lu masih pulsa apa masih duit? Saweran nih. Ya, begitulah. Gue capek juga ya. Demi peran. Berperan. Tapi kayak begitulah. Maksud gue juga kalau di rumah lagi itu ya bisa produktif kayak begitu. Iya, bikin konten. Menghibur orang. Kata tadi kameranya bener kagak itu penempatannya? Gue kekalingan gini ya. Kali ngata kita syuting lagi ulang. Ini kan buat live di sini. Buat live di sini. Iya, buat tamu lawak Betawi kita bikin lagi. Enggak, tapi gue suka dengan itu kan cara satu ciri khas orang Indonesia ya, Cak. Jadi Minta hasil. maaf ramah. Iya, gitu. maaf ya. Maaf ya kayak gitu. Jadi emang katanya ada magic word. Oh iya. Nah, gue nyimak lagi. Maksud lo? Jadi yang kudu dibudayakan itu satu, permintaan maaf. Iya. Oh, iya. Yang kedua, terima kasih. Itu dua kosakata yang kalau kita sering gunakan, makanya kita di pergaulan itu jadi bagus. Bagus, iya. Thank you very much. Ya kan gitu ya kan? Sim gitu. Sim. Gitu. I'm sorry. Ya. Tapi orang Betawi itu dari dulu ternyata udah punya nama orang Itu yang I'm sorry, gue tahu. Oh, I'm sorry. Itu si I'm sorry itu. Beda ya? Ya beda. Oh, begini orang Betawi keren juga nih, kebarat-baratan namanya. Jahat. Orang diambil. Ada Sumardi jadi Summer Day. Sumardi jadi Summer Day. Summer Day. Bener, namanya bagus-bagus juga sih kalau dibilang ke barat-baratan tadi tuh. Tapi memang kalau gara-gara barat kenapa jadi mahal ya? Misalnya kayak rumah sakit ibu dan anak itu kenapa lebih murah dan lebih mahalnya itu Mother and Children. Itu rumah sakit Mother and Children lebih mahal. Ayo bagaimana itu? Makanya kan gue protes mulu sama dia. Kenapa? Iya kan, gue bilang di warung, dibilang kafe. Iya. Nah itu juga masalahnya Pak. Nah, ini. Naik Gue kelas. pengen disebut ini kafe biar gue naik kelas. Nah lu aja begitu. Berarti dia buktinya. pengen naik kelas. Iya. Tapi- Dia kan jauh-jauh lu kadang-kadang protes sama orang tapi diri dia sendiri begitu. Tapi akhirnya pernah di Indonesia itu tahun berapa, Cak, yang tidak boleh menggunakan Oh, kata zamannya ya? ada Jus Badudu dulu tuh. Bahasa jago bahasa itu. Dua ya. Semuanya di Indonesia kan. Iya. Ada nggak di Indonesia? Tapi ada yang rancu juga. Gimana? Download unggah. Unggah. Iya kan? Iya. Terus upload unggah. Unggah. Kalau download unduh. Unduh. Unduh tuh kelereng. Gunduh itu. Ada itu handphone itu gawai. Gawai. Terus ada juga kita juga yang di Inggris nggak ada kata-kata kayak bambu. Ini nggak ada ya? Bambu. Bambu. Mango. Duren Duren nggak ada ya? Nggak bisa. Rambutan Ada, juga udah ya? ada dulu duren. Nah, Itu kerupuk musik. Kerupuk musik. Mungkin dia dulu suka duren, mainnya di parung. Kita itu bukan anak zaman sekarang, itu duran-duran. Itu yang nyontoh rambutnya itu lupus. Nah, pada bikin udah. Beda. Sekarang zamannya Raditya Dika, bukan lupus lagi. Gitu. Tapi sama rambutan nggak? Rambutan nggak? Rambutan nggak ada lagi yang Dan lain. yang kemarin yang rambutan tuh kalau di Inggrisin jadi heran. Wah, heran. Kejut. Masuk akal. Nggak ada di TikTok. Rambut apa rambut? Hair. Nah, jadi rambutan? Heran. Nggak salah. Bisa jadi. Ini gue yang bego. Apa-apa, jangan heru aja tuh rambutan. Tapi sempat ada viral, Cak. Itu gara-gara orang luar negeri makan rambutan di Kupas pakai potong. dipotong rambutan, diketawain. Kalau her bahasa Inggrisnya apa artinya?
Dia. Nah, dia perempuan. Ya. Itu gua Heru. Iya makanya. Kalau gua Her doang. Heru itu her dan you her. Iya, kamu adalah perempuan, rambut lo panjang. Makanya rambut panjang. Makanya gue punya kelompok. Gue nama grup WA gue nih, keluarga gue namanya The Care. Ya, karena anak gue perempuan semua. Itu. Heru tidak makan teman. Giliran gue lagi nyanyi di rumah nih, Cak nih. Aku memang pencinta wanita. Terus. Bahkan maksud gue cewek semua di rumah gue. Iya. Ya gue cinta sama anak-anak gue kan. Iya. Mamanya yang penting juga, Iya. anak juga. Maknya suka salah kaprah, disangka gue wanita yang di luar. Padahal mah yang di dalam, yang di luar kadang-kadang gitu. Dia suka bikin aib sendiri ya. Iya, biar Ini konten ini. Iya, pengakuan. Ini konten. Pulang-pulang udah tutup pintu. begitu ke rumahnya dia, Heru bini cakep begini disia-siain asli. Ya. Lu salah. Kalau bini orang Betawi itu diluluin, Oh, iya. kecuali bini orang Sunda Iya, disia-siain. Sia, gimana sia? Sia. Kumaha sia? Makanya pada bilang begitu di TikTok. Iya. Lu mah enak orang Betawi gitu, orang Jakarta diluluin. Lu Gua sayang nih orang lu, Sunda disia-siain katanya. Lo mesti sayang sama bini lo. Nah, tuh, lu Mumpung dengerin. dia belum sadar. Itu dia. Kalau dia belum sadar. Kalau udah sadar Udah 26 tahun. Kalau udah sadar tiba-tiba datang surat dari pengadilan agama baki-baki gitu. Kemarin gua lagi buka tuh. Kayak Andin udah ngajuin gugatan cerai lo Andin sama. Emang kok mah Andin? Sama Al. Udah ngajuin gugatan cerai lo Andin sama Al. Biarin aja dah itu mah. Gue bingung orang keluarga dia doang yang ribut se-Indonesia. Mak gue sampai nangis-nangis gara-gara Andin. Gue sebel banget masuk Andin tuh. Mak gue kakak gue sampai nangis gara-gara ngeliat Andin. Waduh. Tapi bagus lah fenomena dan memang Gue seneng gitu daripada K-popan. Alah lu ngapain sih? fenomena. Itu Akhirnya ada produksi. juga yang memang gue sih fair-fairan berkualitas kalau menurut gue ceritanya tuh kayak di Kalau- novel-novel. Dan lo tau gitu. penulisnya juga masih muda. Serius tuh? Serius, itu penulis. Ternyata dia nonton. Gua awalnya gue sebenarnya mancing gue. gua nggak pernah nonton tuh. Yes, Nggak yes. pernah nonton. Iya kan nggak ada TV, kan Cuman ada. orang ribut Yes, di yes. sosial media. Yes. Ini apa namanya? Ikatan cinta. Ikatan cinta. Gue Iya. jadi yang pertama karena ya gue di copywriting kan, Yes. yang gue pikir siapa penulisnya. Siapa penulisnya? Yang gue kejar siapa penulis Ikatan Cinta, langsung gue browsing. Oh, nih anak perempuan. Lo lihat track record-nya dong berarti? Oh iya, gue coba Nah. lihat. Tapi gue enggak terlalu kenal gitu kan. iya. Biasanya Ya lo kan tulis angkatan Hanya gini. Orang majalah yang lu buat tulis itu kagak ada. Ini Cak Iting itu sebenarnya penulis angkatan Sultan Takdir Ali Tahbana. Jangka baru ya. Bahkan dia sebenarnya Highlander tau. Dia sama buku Sutasoma itu ngarang juga. Cuma Sutasoma naik dia pokoknya nggak tahu. Cuma lo agak futuristik sendiri. Gue pakai perjalanan waktu. Gue orang masa lalu sebenarnya. Highlander. Iya, Highlander. Jadi dia bukan gara-gara ngebunuh orang panjang umurnya, nulis. Jangan-jangan dia generasi Doraemon nih. Bisa lorong waktu begitu. Oh ya, terima kasih Doraemon telah terbit filmnya yang kedua. Nah, artinya bahwa sebetulnya peluang-peluang untuk jadi penulis sebetulnya kalau zaman dulu ya, gue ngasih cerita. Zaman dulu kita mau nulis nih, masuk ke media cetak, misalnya koran, misalnya kita masuk ke Majalah. Kompas dulu kan itu Oh. majalah, itu susahnya setengah mati. Karena Tapi memang kalau masih terbatas. hidup, kok lu masih hidup? Setengah Setengah mati mati doang. Iya. Lo nyimak dong nyimak. Jadi dia stroke. Ih, bating-bating. Ya artinya ada kebanggaan tersendiri zaman dulu kalau kita bisa nulis, Bisa nulis dimuat masuk di media. Itu udah kebanggaan banget. Anita Cemerlang. Ya misalnya, ya, kan banyak majalah-majalah mau lo nulis masalah artikel, lo Iya, mau iya. nulis masalah Novel, musik, mau cerpen. nulis novel, cerpen dan lain sebagainya itu ada. Pokoknya bebas, tapi kompetitif karena ruang halaman di koran, halaman di Majalah. majalah kan terbatas. Iya. Nah sekarang dengan adanya blog, dengan adanya YouTube, Iya. dengan adanya macam-macam sosial media, platform yang bisa kita berkreasi, sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan Iya. dari rumah. Gue terus terang kalau sambil rebahan banyak tulisan-tulisan yang akhirnya gue nggak publis Lu karena dia ngetiknya gimana ya sambil rebahan begini? iya, gue pakai handphone. Pakai handphone. Pakai lidah.
ketik pakai itu. Gue mau pakai handphone. tips nih dong, Cak. Jadi dong kalau jadi penulis kan lo pernah nulis cerpen gitu ya, Cak ya. Lu kenapa jadi wawancarain gue? Ini lo, Cak. Ini bukan di Bos Bro edisi. Bukan. Maksud gue gini, dua anak-anak sekarang yang notabene itu cuma nerima hasil jadi gitu ya, Cak. Main game hasil jadi gitu kan. Nulis juga lo tinggal ngelihat tulisan orang gitu. Tapi lo sendiri sebagai penulis gimana tips sama triknya bisa? Yang penting gini, lu ada kegalauan tertentu, kuncinya galau. Gue galau, dia kuncinya galau ya. Iya. Jadi gini, kalau struktur tulisan tuh kan ada 3. Ya, yang pertama galau, ya, terus yang kedua lu coba cari pengandaian untuk solusi. Yang 3 ending, konklusi. Lu bisa bikin gantung, lu bisa bikin pertanyaan. Jadi galau dulu. Misalnya gini, kenapa ya orang sekarang itu misalnya banyak banget istilah untuk pencegahan COVID. Padahal kan sudah ada undang-undangnya soal karantina wilayah. Itu kegalauan dulu yang kita ini kan. Oh iya ya, mungkin itu karena faktornya masa begini. Oh bisa jadi begini. Cak, gue kalau ngomongin masalah COVID itu gue ngeri karena kalau salah ngomong diciduk. Dia kita ngomongin masalah cinta. Lu emang semen gitu. Agak gue gini, Cak, gue minta lo jelasin kenapa cara menulis gini. Pada akhirnya tulisannya itu bisa divideokan gitu loh, Cak. Maksud gue Ya. dengan format-format tulisan yang lo bilang galau kan naik ke video tuh. Karena banyak gue lihat beberapa orang Indonesia walaupun memang akhirnya copy paste dari video luar, tapi oke lah maksud gue. Cak, lu coba Lu kenapa lu pada nanya-nanya sama gue sih? Kan lu penulis. Makanya kita sekalian edukasi gitu, Cak. Maksudnya buat teman-teman yang di rumah. Oh, gue pengen bikin video, bisa jadi tulisan dulu, terus ke videonya. Cak, ini kan enggak fenomenal yang si ikatan cinta ini, Cak, lu kan penulis, ya kan? Gue pengarang lagu, nah dia pembohong nih. Gue konten kreator. Jadi gue konten kreator. orang yang banyak baca pasti dia punya banyak ide untuk nulis. Jadi kuncinya lu input otak, kemudian lu bisa kasih output tulisan. Lu bisa kasih output. Gue sering bilang sama teman-teman gitu, Cak. Jadi ibaratnya kan kalau lo ini teko, lo masukin komedi, keluarnya komedi. Lo masukin itu kayak lo masukin tulisan, keluar juga format tulisan. Nah, tapi di rumah gue tuh mainnya mesinnya masukin daging keluarnya sosis. Daging juga. Itu daging giling. Kecuali kalau lu masukin daging keluarnya sendal. Rendang mah masih wajar. Tapi ada juga tuh kayak itu di Indonesia tuh. Masukin singkong keluarnya keripik. Nah, itu udah kenyang sama Itu aja. namanya keripik bukan singkong lagi. Gue masukin kartu, keluarnya duit. Wih, makanya. ATM. Lu masukin plastik keluarnya duit ya. Itu di Bandung masukin singkong besoknya jadi peyem. Bukan singkong lagi. Ya, kalau pada mau mulai begitu sih gampang sih sebetulnya, ya terus aja berlatih gitu kalau menurut gue. Nah yang Sebentar. Ini peluang bisnis nih. Kita bikin pelatihan bisa. Pelatihan penulisan online. Nah, bener, Cak. Setelah menulis, kita bikin kontennya. Begitu, Cak. Karena kemarin begitu gue minta, Cak, bikin konten dong, Cak, yang segini, yang sebentar, langsung jadi, langsung happening juga tuh yang mandi tuh. Tuh, oke. Padahal itu sebenarnya udah lama, tapi dituangin ke video. Begitu aja, Cak, bikin pelatihan online. Orang yang pengen belajar menulis bisa online daftar di Bos Bro. Bayar, Cak. Misalnya orang bayar nih untuk pelatihan sampai lulus dapat sertifikat. Sertifikatnya bukan SAM ya, bukan ya? Sertifikat tanah. KGB. Sempet rame, Cak. Yang katanya mau e-sertifikat. Terus katanya sertifikatnya ditarik, itu hoax juga tuh. Kalau nggak ada peralihan, kalau nggak ada perubahan data, itu nggak akan diganti jadi elektronik, masih tetap yang lama. Dan ini gue juga ngeri juga ada orang yang ngebohong-bohongin ini sertifikat lo, gitu. Kayak dia nih memanfaatkan situasi. Justru gue habis berantem di Facebook sama temen gue. Gimana nih? Kan gue nulis. Berarti lo masuk ke Facebook dulu? Kagak, gue nulis status. Lah kemarin lu bagi-bagiin tuh sertifikat SAM. Sekarang mau diganti elektronik, kan buang-buang duit gitu ya. Terus tiba-tiba ada di TV, dia foto tuh tulisannya begini. Tidak ada penarikan SAM. Iya. Terus gue baca lagi di berita online, ternyata omongannya begini. Gue bingung omongannya dari pejabat itu. Tidak ada penarikan SAM.
Tapi kalau dari surat sertifikat analog mau dirubah jadi elektrik, nanti yang analog ditarik. Kan lu tarik juga akhirnya. Tapi mungkin kondisinya dia ditarik dengan institusi yang resmi. Iya, maksudnya begitu. Gitu. Emang juga institusi Lo resmi. kesono, bukannya orang itu nyamperin lu, gitu. Nah iya kan tadi kata dia kagak ditarik, tapi emang tetap juga ditarik-tarik juga, karena ditukar sama yang elektronik. Kan kayak yang Iya. dikhawatirin gini bos, dia nyamperin orang di rumahnya, bilangnya dari institusi itu, padahal pembohong. Pengacara gue ini yang gue bingung ya, dari kejadian udah bukan sekali dua kali sering, tapi pengacara gue ngadepin Lu di Banten, di pakai Banten. pengacara? Wih, gue pengacara, gue talent gue aja dilindungi sama pengacara, apalagi gue sama keluarga gue. Bini lu juga udah pakai Ger dong ger. Bini lu juga udah pakai pengacara. Bukan gue cerai. Itu. Lu kayak pengen buat gue cerai, Pap. Kagak, makanya gue mastiin jangan kayak Andin. Gue kemarin jangan kayak Andin. Gue sama RT gue bilang gini, Teh, gue bilang, lo kan ban pohon kagak izin sama gue, saya udah izin sama siapa? Sama Piok Satpam kata gitu. Teh, itu rumah gue. Yang nanam pohon mangga gue, ngapa lu izin sama orang lain? Gue kata gitu. Terus gue bilang ini lagi, tadi dulu belum keluar nih. Belum keluar, Dia belum ada keluar. masalah sama RT-nya kayaknya. Belum keluar. Emang iya ini mah gue lagi jumpa. Dia pengen kudeta RT-nya. Dia pengen kudeta RT-nya. Pertama-tama Pak, kita kuasai dulu pos satpam nih. Pas Satpam depan rumah gue, mau dipindah ke lapangan. Jadi kita atur strategi sekarang. Udah gitu gue bilang gini, Pak, itu ada di Bintaro, orang gara-gara nebang pohon tetangganya dihukum, buat dituntut. Gue juga kalau nuntut kagak pakai pengacara yang ada di sini, pakai pengacara yang di luar. Dia Luar negeri maksudnya. luar rumah gue. Jadi memang Bapak tahu nggak tuh akhirnya orang yang nuntut si penebang pohon mati Pak, digituin lagi sama RT lo. gue balikin, kan gue yang nyantet. Buat RT 69 coba hati-hati. Pengacaranya apa namanya? Bedanya pengacara sama pembicara apa? Kalau pengacara dia dia ngomongnya di persidangan. Iya. Kalau pembicara dia ngomong dibayar. Iya, pengacara Iya. Tapi kan di sidang dulu, Hah? ngomongnya di persidangan. Iya, terus Kalau kalau pembicara kan di seminar. oh gitu. Kayak lu Cak di seminar. Begitu pulang bisa beli motor. Motornya rusak. Dibetulin sama Bang Anto. Kalau orang belaga kaya, Cak itu belaga susah. Tinggian dia kan. Low profile. Iya, lo apa high profit. Bisa ya bahasa Inggris bener nggak? Bener nggak? Iya bener. Dia sama motornya, tuaan motornya. Kalau mau Iyalah. naik aja nih, kalau mau naik motor, aduh, mohon apa namanya, maaf Oh, ya, iya. saya naikin dulu ya, gitu. Sungkem. Iya bener tuh, orang Indonesia suka maaf. Gue suka begitu juga. Gue kalau lagi papasan mobil Iya. nggak muat nih, gue ngalah dulu. Itu orang lewat nggak bilang makasih, gue yang bilang makasih. Makasih Pak. Nah, padahal gue yang udah ngalah. Iya. Itu kenapa filosofinya? Satu, dia nggak mungkin marah. Karena yang gue bilangin makasih Pak. Iya. Iya kan. Kedua, gue buat ngingetin dia, harusnya dia yang bilang makasih. Nah itu bener tak. Kata-kata maaf itu emang ampuh. Nggak mungkin marah orang gue dibilang maaf Sama Iya. makasih. atau makasih gitu kan. Nah, kalau gitu gue minta maaf nih lu sama lu, Bro. Gimana? Kan belum lebaran. Gue cuma buka pintu maaf di lebaran doang. Iya, lu pinjam charger tempo hari lu belum pulangin. Gue kalau maaf gue bukanya di lebaran doang. Tapi gue orangnya gentle Cak. Kalau gue salah, gue ngaku salah, gue minta maaf. Gitu udah gitu. Iya kayak kita lagu kita itu. Yang mana? Yang Serba itu, salah. serba salah. Iya, pas banget emang. Ya pokoknya intinya begitu. Nih banyak persoalan diantaranya adalah lockdown yang Lockdown. beberapa wilayah di Jawa Tengah katanya akan berlaku dari weekend ya, Sabtu dan Minggu. Terus gimana kita di Bogor juga gitu katanya ada Ganjil ganjil genap. Itu jangan sampai Kendaraan- salah tuh. kendaraan Jangan sampai salah yang ada daripada yang Kalau mau pergi ke Bogor, lihat kalender dulu. Iya. Kalau nggak punya kalender, cari almanak. Lo pikir mau KB dan kalender? Nah, Pergi tanggalnya, aja. tanggalnya pas nggak? Tanggal ganjil. Kayak punya motor aja lu, pergi aja. Lah pergi emang diusir. Dan jangan lupa kalau ganjil genap ini bulan Februari tahun kabisat jatuhnya sampai tahun tanggal 29. Oh, pantesan katanya tanggal 29
sampai 30 Februari gratis bensin. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan ya? Aduh. 21 bukan nggak bisa. 2021. 2000. Coba kita bagi ya 2021. Cak. Hah? Sampai 29 apa 28? 28. Allahu Akbar. Kagak bisa dibagi 4, Cak. Nggak bisa dibagi 4. 2021 dibagi 4 sama dengan 0,25 lagi misalnya. Bisa kan? Iya. Nah ya gue kasihan yang lahir pada tanggal 29 Februari. Kasihan yang ngerayainnya berapa 4 tahun sekali. Sekarang 1 tahun yang ada 29 harinya bulan apa? Iya, pokoknya bisa dibagi 4. Salah. Semua bulan ada tanggal 29. Oh iya. Kecuali kabisat. Kecuali yang bukan kabisat. Iya nggak tanggal sekian tahun nih bulan Februari. Iya. Nah terus jaga kesehatan. Besok nih kan udah hari Minggu, mudah-mudahan nggak hujan. Jaga jalan-jalan lo sama anak bini lo keluar kena matahari, jangan di dalam rumah mulu. Matahari jam 10 belum buka. Itu matahari depan. Merek lagi sebutkan, nggak boleh nyebutin. Lah emang udah iya. Lalu lu mancing-mancing. Tapi kemarin Gue doang yang gue lihat orang-orang keluar dari situ nggak bawa tas kresek lagi, bawa tas dari kertas gitu, Cak. Iya. Ntar lama-lama ada daun pisang. Di Jakarta sekarang udah kagak ada. Oh, bisa. Lu kira mau bukan kue unti? Nggak ada lagi plastik ya? Nggak ada sekarang. Di minimarket Nah yang terakhir itu yang tadi masalah apa namanya sertifikat. Ya, jangan percaya kalau ada orang yang minta sertifikat kita katanya mau dibikin apa namanya elektronik itu kagak usah dikasih mendingan ya. Iya kagak usah kalau dia dikasih. minta takutnya ditipu segala kada ada. Iya, Gitu, karena Cak. surat tanah itu kan ya rawan. Barang berharga. Ini yang gue lagi pikirin, Cak. Kemarin gue lihat buku nikah gue cari tahun berlakunya sampai kapan, kok kagak ada, Cak. Emang lo kata BPKB? Gue pengen gadein. Pertanyaannya gini, kalau buku kita nikah hilang itu mesti kawin lagi apa gimana? Kagak usah. Emang gimana? Iya lo urus aja bukunya. Udahan dulu ya, Bench Cafe-nya udah mau ditutup. Ikan hiu makan